Untuk soal pertama, diberikan sebuah IP address 192.168.10.155/29. Belum diketahui apakah ini sebuah alamat IP host, alamat network, atau alamat broadcast. Namun berdasarkan IP ini, pertanyaannya, berapakah subnet mask IP tersebut? Lalu, berapakah alamat network IP tersebut? Lalu, berapakah alamat broadcast pada network IP tersebut? Lalu, berapakah jumlah IP yang bisa digunakan pada network IP tersebut? Maksudnya di sini jumlah IP yang berada pada network yang sama dengan 155 yang bisa digunakan pada perangkat, jumlah IP yang valid. Lalu pertanyaan berikutnya, berapakah alamat IP valid yang pertama pada network atau subnet tersebut? Dan terakhir, berapakah alamat IP valid terakhir, IP yang bisa digunakan pada network atau subnet tersebut? Oke, jadi inti dari soal kita yang pertama ini adalah informasi apa saja yang Anda dapatkan dari sebuah IP 192.168.10.155/29. Nah, yang perlu Anda perhatikan pertama adalah di sini prefixnya adalah /29. Apa artinya? Pada subnet masknya ada 29 bit 1. Oke, berarti di sini subnet masknya adalah outlet pertama subnet masknya satunya penuh semua, kedua juga penuh, ketiga penuh, bit satunya penuh semua dari outlet 1, 2, 3. Nah, di sini jumlahnya 24. Nah, pada outlet keempat di sini ada 5 bit agar jumlahnya 29. Otomatis menuju 8 ada 3 lagi, ada 3 bit 0. Oke, perhatikan pada outlet yang penuh di sini, ini jangan diganggu. Nilainya sudah tetap. Dengan kata lain, di sini juga IP address-nya outlet 1, 2, dan 3, nilainya juga tetap. Artinya kita proses subnetting ini bermain pada outlet keempat. Oke, lalu pertanyaan pertama, berapakah subnet masknya? Nah, subnet masknya di sini 1111 semuanya penuh pada outlet 1, 2, 3 sehingga nilainya dalam desimal 255, 255, 255. Bitnya 1 semua, 8 bit. Sementara outlet keempat itu 248, dari mana? Dari outlet keempat ini. 111110000 kalau dikonversi itu menjadi 248. Lalu informasi apa lagi? Pertama, kita melihat di sini ada 5 bit tambahan di luar dari bit yang penuh. Oke. Maksud saya bit yang penuh pada subnet masknya. Oke, berarti berapa network ID-nya? Network ID-nya adalah 2^5. Yaitu 32. Network ID ini merupakan jumlah subnet yang terbentuk. Jadi tadinya bisa dikatakan ini merupakan /24. Oke. /24 itu ada 256 IP address. Nah, dengan ditambahkannya 5 bit ini tadi 256 berada pada satu network. Oke, dengan ditambahkannya 5 bit ini pada outlet keempat dari subnet mask, maka 256 tadi telah dibagi menjadi 32 network atau lebih tepatnya subnetwork atau subnet. Oke, berikutnya kita masuk ke host ID. Di sini ada 3 bit 0, artinya host ID itu ada 2^3 sama dengan 8. Dan tentunya dari IP address yang ke-8 itu tidak semuanya bisa dipakai, harus dikurang 2 alamat network dan broadcast sehingga jumlah host valid yang bisa digunakan sama dengan 6. Nah, artinya yang tadinya IP /24 itu ada 256, /24 itu ini bit yang penuh ini, tapi dengan ditambahkannya 5 bit,
256 itu telah dipecah menjadi 32 subnet, di mana setiap subnet itu berisi 8 IP address, dan dari 8 IP address itu 6 bisa digunakan pada perangkat. Mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, kemudian kita mencari block size, atau saya lebih suka menggunakan istilah kelipatan agar lebih dapat dipahami. Block size itu 256 dikurang dengan nilai subnet mask atau octet subnet mask yang ada penambahan bitnya tadi. Nah, di sini ada octet keempat dari subnet mask. Otomatis ini adalah 248. Berarti 256 dikurang 248 sama dengan 8. Jadi seperti di video saya sebelumnya, artinya 8 ini adalah kelipatan, angka kelipatan dari alamat network yang terbentuk. Otomatis karena 248 ini pada octet keempat dari subnet mask, maka octet keempat dari IP address itu kelipatan-kelipatan 8 alamat subnetnya, seperti pada tabel sebagai berikut. Nah, ini merupakan subnet yang telah terbentuk dengan menggunakan /29. Oke, perhatikan di sini pada octet keempatnya kelipatan 80, 8, 16, 24 dan seterusnya. Sementara semuanya pada bagian octet 123-nya nilainya tetap 192, 168, 10. Yang berubah itu pada octet keempat dari IP address. Oke, kita kembali ke pertanyaannya. 192, 168, 10, 155. Berapakah alamat networknya? Nah, tentunya Anda perlu mencari di mana letak dari IP 155. Nah, di sini sudah bisa terlihat bahwa ini alamat network 152. Setelah 152, alamat networknya itu 160. Jadi 160 sudah kelewatan atau sudah terlewat IP 155. Sehingga sudah pasti berada pada alamat network 192, 168, 10, 152. Berarti terjawab bahwa alamat network dari 192, 168, 10, 155 /29 adalah 192, 168, 10, 152. Berapakah alamat broadcast-nya? Nah, di sini alamat sebelum subnet berikutnya. Subnet berikutnya 160, maka alamat broadcast-nya adalah 192, 168, 10, 159. Oke, jadi jumlah IP-nya 8 termasuk network dan broadcast, namun yang bisa dipakai itu ada 6. Apa saja yang 6 itu? Dimulai dari 192, 168, 10, 153 sampai dengan 192, 168, 10, 158. Nah, 155 berada di antara ini, berada di antara 153 dan 158. Jadi dari sini sudah terjawab soalnya. Yang pertama, subnet masknya adalah 255, 255, 255, 248. Lalu alamat networknya adalah 192, 168, 10, 152. Alamat broadcastnya adalah 192, 168, 10, 159. Jumlah host yang bisa digunakan adalah 6. Lalu pada subnet tersebut, IP host pertama yang bisa dipakai pada subnet tersebut adalah 192, 168, 10, 153, dan IP host terakhir yang bisa digunakan adalah 192, 168, 10, 158. Baik, demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk pembelajaran Anda semua. Terima kasih.